Bismillah, assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Suprapti di channel kita Jelajah Hong Kong. Eskalator ini merupakan objek wisata populer di Hong Kong. Sistem eskalator dan jalur pejalan kaki ini terdiri dari 16 rangkaian eskalator yang dimulai dari Queen's Road Central hingga mid-level dengan panjang 800 meter. Eskalator ini dibuka sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di distrik mid-level yang berbukit. Ini merupakan eskalator searah yang bisa berbalik pada jam-jam tertentu setiap hari. Di antaranya jam 6 pagi hingga jam 10 pagi, eskalator ini hanya bisa digunakan untuk turun dari mid-level menuju sentral untuk mengakomodasi para pekerja. Tetapi jam 10 hingga jam 12 malam, eskalator ini hanya bisa digunakan untuk naik dari sentral ke mid-level. Sehingga jika ada pejalan kaki yang ingin turun dari mid-level ke sentral pada saat jam ini, mereka harus turun melalui anak tangga yang telah disediakan dan tersusun indah. Tetapi jika teman-teman malas, teman-teman bisa naik minibus nomor 3 dari mid-level menuju sentral. Taksi pun lebih cepat. Selain menjadi jalur komuter bagi penduduk lokal, sistem ini telah menjadi daya tarik wisata populer yang menawarkan pemandangan unik di sentral dan sekitarnya. Sepanjang perjalanan, eskalator ini melewati berbagai distrik termasuk pasar sentral, area Soho yang ramai dengan restoran dan berbagai butik. Bahkan teman-teman yang muslim bisa mampir ke Masjid Jamia ya, yaitu masjid tertua di Hong Kong yang tepatnya terletak di Jalan Seli nomor 30 mid-level Hong Kong. Masjid yang bergaya Arab yang indah ini didirikan sejak tahun 1840-an ketika para pedagang muslim dari India mulai berdatangan ke koloni Inggris ini. Nama-nama jalan seperti Mosque Street dan Mosque Junction juga dimulai berdasarkan keberadaan masjid ini. Arsitektur berupa pintu masuk melengkung bergaya Arab serta jendela kaca berwarna dan mihrab di dinding kiblat telah menjadi saksi pertumbuhan komunitas muslim di Hong Kong. Karena nilai sejarahnya, Masjid Jamia telah ditetapkan sebagai monumen bersejarah grade 1 pada tahun 2010 dan monumen yang dideklarasikan pada tahun 2022 oleh pemerintah Hong Kong. Yang hingga saat ini, masjid ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah penting dan pusat perkumpulan bagi komunitas muslim di Hong Kong. Saat teman-teman sedang di eskalator, teman-teman juga akan dijumpai dengan Bake House. Ini merupakan toko roti populer yang terkenal dengan kue-kue artisannya. Salah satu cabangnya terletak di Stanton Street di dekat Central Mid-Level Escalator. Warung ini hanya untuk layanan bawa pulang saja atau takeaway, tidak seperti cabang aslinya yang terletak di Wan Chai. Menu andalannya berupa sourdough iftar, roti sourdough dengan berbagai macam kue-kue khas Eropa seperti croissant, Danish, bahkan kue-kue lainnya seperti donat, scone, dan golongan sosis juga tersedia. Karena popularitasnya, toko ini sering kali memiliki antrean yang panjang setiap hari. Terlebih pada hari Sabtu dan Minggu. Wah, luar biasa antreannya. Tetapi karena pelayanannya yang cepat dan efisien, antrean pun bisa bergerak dengan cepat. Nah, saat ini kita berpindah ke ritual saat memulai bisnis di Hong Kong. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan dalam tradisi Tionghoa untuk menjemput keberuntungan dan perlindungan bagi bisnis. Praktek ini menggabungkan beberapa elemen kepercayaan yang umum dalam tradisi Tionghoa, seperti 1. Pemujaan roh leluhur dan dewa-dewi pelindung, diantaranya pembakaran dupa atau joss stick. Dupa yang dibakar berfungsi sebagai cara untuk berkomunikasi dengan alam spiritual, baik kepada leluhur maupun dewa-dewi yang diyakini menjaga tempat atau bisnis tersebut. Asap dupa yang mengepul dianggap membawa doa dan permohonan ke surga.
Di samping pembakaran dupa, mereka juga menyajikan makanan dan buah-buahan. Sajian berupa makanan matang dan buah-buahan segar merupakan persembahan umum dalam ritual Tionghoa. Persembahan ini dimaksudkan untuk menjamu dewa-dewi dan roh-roh agar mereka berkenan memberikan berkah, kemakmuran, perlindungan dari energi negatif. 2. Tradisi bakar uang arwah atau Joss Paper. Praktek membakar uang kertas mainan ini yang sering disebut dengan Joss Paper atau uang arwah atau uang roh atau uang hantu dalam bahasa Indonesia adalah bagian sentral dari tradisi ini. Tujuannya adalah untuk mengirimkan uang dan persembahan material lainnya ke alam baka agar leluhur atau roh yang dihormati dapat hidup dengan nyaman di sana. Dalam konteks bisnis, membakar uang arwah juga dapat dianggap sebagai cara untuk menenangkan roh-roh penasaran yang mungkin mengganggu, sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar. Praktek ini juga sering dilakukan untuk membayar hutang spiritual atau memenuhi kewajiban bakti kepada leluhur yang diyakini akan memberikan keberuntungan bagi keturunan yang masih hidup. Tradisi ini biasanya juga dikenal dengan sebutan paisan. Adalah suatu budaya Tionghoa atau sembahyangan kepada dewa-dewi. Ritual ini seringkali diadakan saat pembukaan bisnis baru di Hong Kong dan di komunitas Tionghoa lainnya untuk mengundang keberuntungan, kemakmuran, dan perlindungan dari pengaruh buruk. Di antaranya, 1. Pemujaan Dewa Tanah. Banyak perintis bisnis di Hong Kong menempatkan tempat persembahan kecil untuk Dewa Tanah setempat yang biasanya diletakkan di dekat pintu masuk. Dewa ini diyakini sebagai penjaga yang dapat mengusir roh jahat, kayaknya penjagaan keamanan, agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan lancar. Biasanya persembahan ini dilakukan secara teratur, terutama saat pembukaan untuk mendapatkan berkah dan perlindungan bagi tempat usaha tersebut. 2. Pembakaran dupa atau hiu. Dupa yang dibakar berfungsi sebagai alat komunikasi spiritual antara manusia dan dewa-dewi atau roh leluhur. Asap dupa yang mengepul diyakini membawa doa dan permohonan ke alam spiritual. Pembakaran dupa yang menghadap matahari terbit adalah simbol harapan untuk pemulaan yang baru dan kemakmuran, selaras dengan datangnya cahaya dan energi positif. 3. Pembakaran uang kertas atau Joss Paper. Dalam tradisi ini, uang kertas mainan atau Joss Paper atau uang arwah dibakar untuk menginginkan rezeki dan kebutuhan material ke alam baka bagi leluhur dan roh yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk penghormatan dan bakti kepada leluhur dengan harapan agar mereka dapat hidup sejahtera dari dunia lain dan tidak mengganggu keturunan yang masih hidup. Secara spiritual, tindakan ini dapat juga menenangkan roh-roh penasaran dan memastikan kelancaran bisnis mereka. 4. Persembahan makanan dan buah-buahan. Persembahan berupa makanan matang seperti babi panggang seringkali disajikan untuk menjamu para dewa dan roh. Setelah ritual, makanan ini biasanya dibagikan dan disantap bersama sebagai bagian dari perayaan. Untuk buah-buahan segar, buah-buahan melambangkan mana simbolis tertentu dalam budaya Tionghoa. Buah jeruk, nanas, dan persik biasanya dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Menyajikan buah segar yang belum dikupas melambangkan keutuhan dan kelimpahan yang belum berkurang. 5. Mencari tanggal keberuntungan. Dalam budaya bisnis Hong Kong, penting untuk memilih tanggal yang dianggap paling baik dan paling membawa keberuntungan untuk pembukaan bisnis. Banyak yang meminta nasihat dari seorang ahli Feng Shui atau astrologi Tiongkok yang menentukan hari yang paling tepat agar energi positif mengalir dengan baik ke dalam tempat usaha yang diyakini dapat membawa kesuksesan.
Adapun angka-angka yang diyakini membawa keberuntungan dalam tradisi Tionghoa adalah 0. Angka 0 merupakan simbol keberuntungan. Angka 2 merupakan simbol kebahagiaan. Angka 3 merupakan tahap kehidupan seseorang, yaitu mulai anak-anak, dewasa, hingga manula. Angka 6 merupakan simbol kebaikan yang sangat luar biasa, sedangkan angka 8 merupakan simbol kekayaan dan angka 9-nya merupakan simbol kemakmuran. Adapun angka yang dipercayai tidak membawa keberuntungan adalah angka 4. Angka 4 menimbulkan kematian. Angka 5 menimbulkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dan tidak membawa keberuntungan. Angka 7 merupakan simbol kemarahan. Angka 14 merupakan angka yang diyakini bisa menyebabkan kematian. Angka 13 merupakan angka gabungan dari 1 dan 3 yang jumlahnya 4 yang berarti angka kematian. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.